Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa na'budu haqqa ibadihi wa nujahidu fi sabilihi haqqa jihadihi wa natawakkalu alaihi haqqa tawakkulihi. Wa salatullah wa salamuhu ala khairi khalqihi nabiyyihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yawmi liqa'ihi. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan muliakan guru kita bersama, guru besar kita di majelis taklim ini, pendiri majelis taklim ini, Ustaz Ferry Burmansyah MPDI, yang alhamdulillah malam hari ini beliau berulang tahun. Maka kita doakan beliau semoga berkah panjang umur, semoga afiat, dan ketenangan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berikan manfaat ilmunya kepada kita semua. Maka insya Allah kita pun sebagai muridnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga para Ustaz Suryadi yang mungkin malam hari ini berada di Bandung. Bandung, Ustaz. Mungkin beliau menyaksikan kedua majelis kita. Dan Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Mukhtar, Ustaz Bobi, yang insya Allah kita kesemuanya para anggota majelis taklim Ar-Raudhah yang malam hari ini di waktu yang hujan ini masih bisa hadir dalam majelis zikir Rotibul Aqdas ini. Semoga waktu yang kita lewati ini menjadikan bekal terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam yang penuh rahmat, keberkahan, hujan turun luar biasa. Walaupun tadi mati lampu, namun tidak mengurangi semangat kita dalam berzikir, membaca maulid, dan mendengarkan sedikit tausiah ini. Semoga kehadiran kita sini mendapatkan manfaat, keberkahan dan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, mendapatkan kasih sayangnya, dan akhirnya pada puncak kebahagiaan kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kembali saya diberikan amanah untuk sedikit menyampaikan tausiah dalam agama kita. Tidak banyak yang saya sampaikan karena memang waktu sudah malam. Mungkin adik-adik ada yang mau sekolah. Terus sudah bagi apa? Sudah bagi apa? Sudah. Hah? Bagi konsentrasi. Alhamdulillah. Kita terlahir ke dunia ini, kata Allah dalam Al-Quran, tidak memiliki apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, karena kita tidak tahu apa-apa, diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk menuntut
Utlubul ilma fariidhah. Tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Untuk apa kita menuntut ilmu? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengentaskan kita dari kebodohan kita. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan, karena beberapa minggu ini agak viral tentang bodoh ini. Gus Wisma, ya. Bodoh. Agak viral. Maka kita bahasa agak viral dikit. Maka saya akan mengutip ulama besar yang bernama Syekh Abdul Lais An-Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi dalam kitabnya, dalam karyanya yang begitu terkenal, Tanbihul Ghafilin. Di sana beliau mengatakan ada enam ciri orang-orang yang bodoh. Jadi adik-adik kita lihat. Maka kalau kita masuk dalam kategori ini, maka menurut Syekh An-Nasr As-Samarkandi kita termasuk orang yang bodoh. Ini ada 6, namun malam hari ini mungkin dibahas 3 Ustaz. Karena pakai di lain waktu akan kita sambung sendiri. Kalau di ini mungkin agak grogi ya kalau Ustaz disebutkan. Kata beliau, sittu fisalin ya'rifu bihinna al-jahil. Ada 6 macam yang jika kita ketahui orang ini adalah orang yang bodoh. Apa yang pertama? Al-ghadabu fi ghairi syai'in. Ciri orang yang bodoh itu adalah marah tanpa sebab. Jadi kalau kita marah tanpa sebab, mungkin ada 2 atau ada 3 tanda. Yang pertama gila, marah ada sebab marah, gila. Atau yang kedua, yang tadi lolo, marah-marah ada sebab. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang diajarkan Ustaz Ferry kepada kita, kalau orang marah-marah tanpa sebab, mungkin ada gangguan. Gangguan jiwa. Perlu diruqyah dulu. Perlu turun majelis taklim tarawih. Karena salah satu tanda yang kami kita pelajari dengan Ustaz adalah marah tanpa sebab. Marah ini dalam buku Psikologi Islam karya Profesor Dr. Dawes Hud, Ketua Pasca Sarjana PTI di Jakarta, beliau mengatakan marah ini memang Allah berikan kepada kita, para anggota sekalian. Memang sifat yang telah diberikan Allah. Namun pandai-pandai kita untuk mengendalikannya. Bukan tidak boleh marah, namun marah pada tempat. Rasulullah SAW itu marah. Karena saudara-saudara sekalian ya, Rasulullah itu marah. Marah jika Islam dihina. Marah jika ajaran agama kita dihina, disepelekan. Marah Rasulullah. Namun kalau pribadi beliau yang dihina, dilecehkan, beliau tidak marah. Maka banyak sekali kisah yang telah kita baca. Pernah seorang Yahudi, Rasulullah lagi bersama para sahabatnya, ada seorang Yahudi yang mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini lagi banyak utang, banyak denda, maka aku ingin minta bantuan kepadamu. Karena Rasulullah adalah suri tauladan kita, Rasulullah memberikan bantuan. Baik, kata Rasulullah, diberikanlah bantuan kepada orang Yahudi tersebut.
Ketika Rasulullah telah memberikan bantuan, Rasulullah berkata, "Wahai saudaraku, apakah aku telah berbuat baik kepadamu?" Dijawab oleh orang Yahudi ini, "Belum, wahai Muhammad. Engkau belum berbuat baik." Mendengar bantahan dari seorang Yahudi ini, para sahabat sudah mulai marah. Setelah Rasulullah, pemimpin mereka disepelekan. Akhirnya Rasulullah tersenyum, orang Yahudi ini dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya. Kemudian kembali Rasulullah memberikan sesuatu kepada orang Yahudi ini. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, "Wahai saudaraku, sudahkah aku berbuat baik kepada?" Akhirnya orang Yahudi ini menjawab, "Ya wahai Muhammad, semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah, baik kerabatmu, saudaramu, serta sahabat." Kata Rasulullah, karena tahu tadi para sahabat nak marah gara-gara orang Yahudi ini menyepelekan Rasulullah, "Jika engkau keluar dari rumahku, maka katakan hal yang demikian kepada sahabatku, agar sahabatku ini tidak marah." Jadi Rasulullah itu marah. Islam ini berjaya karena perperangan. Benar tak kira-kira Pak? Perang gitu, perang Badar, perang Uhud. Itu dengan kemarahan itu. Nggak kata orang nak tapak uang, tahu tapak tu jaya. Kayak main ini, dengan perang. Ada, sepeling aja begitu. Ada, aku sebutnya Laskar Ismul Azam melawan Garo majelis sini. Hati-hati, ini banyak mantan preman sini. Ya. Dengan kemarahan. Yang kemarahan karena Allah. Maka jika misalnya majelis kita ini dihina, majelis kita disepelekan, kira-kira para preman yang di belakang itu marah apa tidak? Marah kan Andi? Marah. Ijazah kalau sudah izin mahar, izin masuk sudah kalau Islam dihina marah gitu. Dia gawe marah. Kalau anak ni belakang biasa. Saya capek kalau sama weh. Kalau anak ni bagian hamdan kasiro weh, doa weh. Kalau nak apa-apa itu lah juga. Andi dan kawan-kawan. Ya. Marah kita. Maka jika marah bukan pada tempatnya, maka itu adalah salah satu tanda kedua. Silakan marah. Rumah kita keluar dari jilbab, nak jadi biduan, Kak izin Kak. Aku nak jadi biduan tu Kak sebulan ini. Tak izin jadi biduan kawan. Kau tidak kah? Jadi biduan. Tak penyanyi. Kalau masuk Indonesia idol lagi kan. Izin jadi biduan. Marah kita. Aduh, kau itu. Kita sebagai suami, jika istri melanggar syariat Islam, jika istri kita tidak sholat, anak kita tidak sholat, wajib kita marah. Maka kembali pelajaran yang pertama, marah jika bukan pada tempatnya itu adalah sebuah kebodohan. Maka jika marah karena anak kita, saudara kita melanggar syariat Islam, tidak sholat, ingatkan, silahkan. Ya, itu yang pertama. Apalagi di sini kan banyak mantan preman. Yang preman ini mungkin kan marah. Preman itu jadi preman karena mudah marah gitu. Orang takut biasanya. Maaflah yang mantan preman itu. Mantan preman itu tinggi derajatnya Pak. Apa beda mantan preman dengan mantan pejabat? Ya. Kalau mantan pejabat bisa mantan bupati, mantan RT atau mantan gubernur, itu
derajatnya turun, grade-nya turun ini. Kalau sudah disemakan mantan. Tapi kalau preman sebaliknya. Kalau mantan preman, itu bagus itu. Artinya derajatnya naik. Yang tadi preman, mantan preman, bagus. Tinggalkan sudah. Maka insya Allah, jika kita terus memperbaiki diri, Allah akan merahmati kita semua. Kemudian yang kedua, ciri kebodohan yang kedua adalah al-atiyatu fi ghairi mawdi'in. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau gitu galak baco, buanglah sampah pada tempatnya. Bukan dia sampah sebenarnya, tapi seluruhnya. Seluruh apapun, keadaan apapun, tempatkanlah pada tempat. Nak merokok, merokok apa obatnya? Merokok. Karena majelis kita hari memang agak lain, ya. Agak lain, istilah agak lain. Tak apa, kalau yang merokok. Suri hati, yang ngajari. Orang kenapa tuh? Ini kopi, nyata. Viral lah. Iya. Merokok pada tempatnya. Maksudnya apa? Ya dari mulut rokok. Dari itu. Rokok dari itu. Nah, itu merokok. Kalau kita baca juga di WC umum, men, woman, laki-laki, perempuan, apa tujuannya itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang mana? Yang lima. Dan ada itu. Nah, ini kita bahas ini. Ada yang bertanya, sorry. Mana kalau jatuh? Nanti tempat dari mana ini jatuh? Apa aja ini kalau jauh ini? Selamatkan apa diamankan apa di pamalokan ini tadi? Kalau janda ini bukan tempatkan pada tempatnya, tapi amankan janda pada waktunya. Jadi Pak lihat. Jadi majelis ini banyak ini agak lain ya. Atau istilah kan nih, manjada wajada. Ini manjada wajada. Barang siapa yang suka janda, maka akan mendapatkannya. Maka seperti kita memuliakan para guru kita tempatkan di depan. Ini adalah tuntunan dari kiamat. Yang pada intinya sebenarnya ini yang inti yang disampaikan. Kita menempatkan diri kita adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hamba, maka kita pasti orang yang lemah. Yang tugas kita hanyalah ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Maka jika seseorang di dalam hatinya terdapat kesombongan terhadap apa yang dia miliki, maka sejatinya dia tidak menempatkan dirinya pada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ra'a nafsahu qadran fala qadran lahu. Barang siapa yang merasa dirinya berharga, maka sejatinya dia tidak ada harga. Maka tempatkan diri kita tempat yang paling rendah di sisi Allah. Seperti malam hari ini, Bapak. Hujan turun. Siapa yang paling banyak mendapatkan rahmat dari Allah? Adalah orang yang paling merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ada mahfuzat dikatakan, al-ilmu harbun min makanil muta'al.
kasaili harbun min makaril alim. Ilmu itu menjadi musuh bagi pemuda yang tinggi hatinya. Seperti banjir, kasaili harbun min makaril alim. Seperti banjir menjadi musuh dari tempat yang tinggi. Maka jika kita ingin mendapatkan rahmat, curahan rahmat, hujan rahmat dari Allah, maka rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan kita. Ini tidak tahu siapa yang mulia di sisi Allah. Karena Allah tidak melihat dia seorang ustaz, tidak melihat dia seorang kiai. Itu adalah atribut-atribut zahir. Dan tentunya kalau guru kita kiai kita muliakan. Namun di sisi Allah, hatilah yang menjadi patokan. Mungkin di majelis kita ini banyak orang, misalnya teman-teman yang belum baca ngaji, belum baca sholat, belum bisa apa-apa, teruskan belajar terus. Karena belum tentu. Jika memang ikhlas menjalankannya, terus ingin memperbaiki dirinya, maka insya Allah orang ini akan dirahmati oleh Allah. Karena hatinya yang memang betul-betul merendahkan diri, tidak ada perasaan apa-apa di sisi Allah. Maka itulah yang diajarkan oleh guru kita di majelis ini. Ketika pertama kali saya belajar dengan beliau, apa beliau ajarkan? Ini pelajaran doa, rukyani doa. Maka doa syaratnya satu, diterimanya doa. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jadi yang kedua, ciri kebodohan adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka jika hari ini ada kesalahan-kesalahan itu, perbaiki. Tempat berdiri satu, di rumah satu, di dua, di rumah dua. Bisa dari istiqomah. Apa istiqomah? Istri kedua minta diberikan rumah. Ada guru kita. Yang preman belakang lu betul lah ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir mungkin malam hari ini, karena kita nak potong kumpul baca yang potong tak saya. Yang ketiga, ciri kebodohan, ya, asiqatu bi kulli insani, mudah percaya dengan orang-orang lain yang belum dia kenal. Nah, zaman sekarang ini hati-hati, banyak penipu, judi online, penipu online dan lain sebagainya, yang menjanjikan kemewahan, menjanjikan kekayaan dan lain sebagainya. Ternyata main judi hal macam itu tidak kayu-kayu, malah penimbalannya gila, akhirnya bunuh diri. Apalagi mohon maaf, berapa bulan ini kita dengar ada saudara kita yang berbini dua minggu, 3 minggu berbini, baru tahu berbininya itu anak. Aduh, bapak, ya baca nggak cerita? Baca. Tahu. Waduh, kalau ada majelis anggota kita majelis ini berbini anak, kalau marah dia, kalau diajari kita pilih, periksa dulu, apa dulu? Iya, sudah olah kata pengahan. Ada itu pengahan. Ada ibu bini lanang. Asal diajak malam bertemu, kasih halangan. Lalu masih 3 minggu sebulan masih halangan. Curiga, itu. Periksa dulu waktunya itu. Lagi zaman yang ini mudah periksa itu. Ada WA, video call aja. Video call dulu di kita. Ya video call yang benar maksudnya itu, bukan video call yang benar. Periksa dulu, benar.
Terakhir, sebagai kisah renungan kita, zaman sekarang banyak penipu yang mudah percaya. Bahkan dalam ibadah pun ada tipuan iblis. Dalam kisah sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah sahabat yang buta. Menghadap Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya ini buta. Bolehkah aku tidak sholat berjamaah bersamamu di masjid? Karena aku ini buta." Dijawab Rasulullah, "Wahai Abdullah, jika engkau memang buta, maka boleh engkau tidak sholat berjamaah di masjid." Baik, wahai Rasulullah. Abdullah pamit meninggalkan Rasulullah. Ketika berapa langkah meninggalkan Rasulullah, dipanggil lagi Abdullah oleh Rasulullah. "Wahai Abdullah, kesini sebentar. Sebelum engkau pergi, aku ingin bertanya kepadamu. Wahai Abdullah, engkau memang buta. Namun apakah engkau masih mendengar adzan? Masihkah jelas engkau mendengar adzan?" Dijawab oleh Abdullah bin Umi Maktum, "Masih, wahai Rasulullah. Aku masih sangat jelas mendengar adzan." Jika engkau masih sangat jelas mendengar adzan, maka tidak ada keringanan bagimu. Engkau masih wajib sholat bersamaku, sholat subuh bersama di masjid. Akhirnya mendengar amanah Rasulullah seperti ini, Abdullah semakin semangat. Suatu hari, suatu subuh, Abdullah pergi sholat subuh. Karena di Madinah saat itu belum seperti sekarang, masih lampu belum terang, semenjak dari mati lampu belum banyak penerangan. Abdullah mendengar amanah dari Rasulullah, semangat pergi sholat subuh. Ketika Abdullah bin Umi Maktum ini pergi sholat subuh, namun juga sahabat ini buta. Akhirnya dia tersandung batu dan akhirnya jatuh. Abdullah ini jatuh dan pecah pala, palanya berdarah. Ketika kepala beliau berdarah, Abdullah bangkit untuk meneruskan perjalanannya untuk sholat subuh bersama Rasulullah. Ketika Abdullah bangkit, ada seorang pemuda menolong beliau, menuntun Abdullah sampai pergi ke masjid. Bahkan bukan sampai diantarkan saja, ditunggu sampai pulang. Jadi diantar pergi, juga diantar balik. Abdullah belum kenal siapa ini orang ini. Selama 3 hari beliau diantar, dijemput oleh pemuda tersebut. Akhirnya Abdullah bertanya, "Wahai pemuda, siapa engkau ini? Aku tidak kenal kepadamu. Selama 3 hari ini kau membantuku, mengantarku pergi dan pulang ke masjid. Siapa engkau? Aku ingin mendoakanmu dalam sholatku, dalam doaku, agar engkau mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah." Dijawab oleh pemuda ini, "Wahai Abdullah, tidak perlu engkau mendoakanku. Aku tidak perlu dengan doamu." Tersentak Abdullah. Begitu sombongnya orang ini tidak mau doakan. Sombong amat. Sombong amat. Akhirnya orang ini mengaku, "Wahai Abdullah, ketahuilah, aku ini adalah iblis yang menyamar sebagai pemuda ingin menolong." Hamba terkejut lagi, Abdullah, iblis yang menolong dia 3 hari ini. "Ada apa gerangan engkau menolongku? Biasanya engkau menggoda orang tidak mau ibadah, tapi 3 hari ini kenapa engkau membantuku untuk ibadah kepada Allah?" Wahai Abdullah, ketahui, ketika pertama kali engkau jatuh, tersungkur di tanah dan kepalamu mengeluarkan darah, maka aku mendengar malaikat mendoakan
sehingga separuh dosamu dihapuskan oleh Allah. Maka aku takut jika engkau terjatuh lagi, jika engkau berdarah lagi, maka aku takut dosamu semuanya dihapuskan oleh Allah. Maka aku tidak mau itu terjadi, sehingga aku rela membantumu dalam ibadah kepada Allah. Wahai, jadi iblis setan itu Pak, anggota majelis sekalian juga menggoda kita. Tipuan dalam ibadah, hati-hati. Ibadah kita wajib kita laksanakan, namun hati-hati dengan tipuan-tipuan. Dengan ibadah misalnya sholat malam kita, tahajud kita bangga, kita membanggakan diri, merendahkan orang lain. Artinya sholat kita itu bukan mendapatkan keberkahan. Iblis itu tidak ada satu jengkal tanah pun di dunia ini yang tidak pernah disujudi oleh iblis. Semuanya pernah disujudi oleh iblis. Jadi tandanya iblis itu banyak ibadah. Namun karena dia tinggi hati, qala ana khairun min, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. 3 poin. Yang pertama, marah tanpa sebab. Yang kedua, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan yang ketiga, mudah percaya. Kita percayakan pada orang-orang yang tepat. Jangan sampai kita tertipu dan menjadi korban, sehingga kita merana, terlena karena dusta. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan mungkin malam hari ini. Kemudian mohon maaf, karena kalau mau depan guru ini agak grogi-grogi. Lagi depan para ulama kesakhlatan ini. Di musuh, musuh itu belum mahesa birawah. Ada yang tidak hadir malam ini, jago dari Jambi hijrah ke Palembang. Jagoannya tuh habis masa jagoan itu. Hijrah Palembang, iya. Takut Banyu. Iya. Datang hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.